Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Ini ada kaitannya dengan kondisi fisik. Nah, tapi Rasulullah menggaransikan, ya kan? Dalam hadis beliau, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu pasti sehat. Posisi puasa itulah sebetulnya tubuh seseorang itu pada proses ya, detoksifikasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya, sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel Gerakan Pemuda Ansor yang digawangi oleh Aksi Media, Ansor Kota Bekasi Media, di program Ngaji Sambil Ngabuburit. Ya, saya hari ini bersama sahabat Tople dan ada Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kota Bekasi. Kang Ustadz Wilda. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Egi dan Kang Tople. Ya, alhamdulillah ya. Puasanya lancar. Alhamdulillah, biar lemes-lemes kita kudu sampai selesai. Oh, siap. Ya, jadi mungkin segmen ngarit kita sore ini beda sama sebelum-sebelumnya. Sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mungkin kita lebih bahas ke makna Ramadan gitu. Terus fikih-fikih Ramadan. Nah, mungkin karena berhubung beliau ini tenaga kesehatan, makanya jadi ketua lembaga kesehatan gitu di NU Kota Bekasi. Nah, kita mungkin di sini Kang punten sharing tentang masalah ya kesehatan gitu, kesehatan di saat puasa seperti itu. Iya, karena kan banyak yang bilang gitu puasa itu juga menyehatkan kan gitu kan ya. Nah, itu menyehatkan itu dari segi kesehatan seperti apa gitu Kang. Nah, terus apa namanya ya? Jadi kadang kan ada yang orang sehat, ada orang puasa sakit perut gitu. Nah, apakah itu pola makannya yang salah, pola sahurnya atau berbukanya apa seperti apa begitu Kang. Biar sahabat-sahabat semua, para followers, subscriber bisa tercerahkan ya. Bisa tercerahkan. Karena ngarit itu kan ya ngarit dari paham-paham yang agak melenceng. Agak melenceng. Ayo Bang Kang. Baik, ya terima kasih sahabat Egi dan sahabat Tople. Pertama apresiasi dulu nih kegiatan atau program inovasi dari sahabat-sahabat Ansor Kota Bekasi. Hari ini bisa membuat satu kegiatan yang tentu sangat bermanfaat, terutama ini dakwah media di segmentasi anak-anak muda tentu yang menjadi sasaran kan, terutama yang luar biasa. Mudah-mudahan banyak memberikan pencerahan. Amin. Kepada sasaran kita pemuda-pemuda tersesat kan. Waduh, iya bukan domba-domba tersesat bukan. Kayak termasuk siapa? Tretan ya. Tretan itu salah satu target kita. Muslim. Baik. Terus Coki. Nah, cuman Coki tahu nih. Mudah-mudahan Coki bisa nonton channel kita ya. Ya, Bang Coki, pantengin. Dari sel ya. Iya, nonton YouTube-nya. Baik. Ya, tentu di suasana Ramadan kali ini penuh dengan tantangan karena bagaimanapun kita masih dalam suasana pandemi. Artinya pemulihan kesehatan bangsa Indonesia umumnya sedang berproses. Mudah-mudahan puasa ketiga barangkali ini di tengah pandemi. Tentu puasa dikaitkan dengan kesehatan, tentu ini menjadi satu seperti dua mata koin lah yang tidak bisa dipisahkan, karena puasa adalah ibadah fisik yang mana secara teorinya sendiri menahan dari segala yang membatalkan puasa, terutama menahan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari lah, kira-kira begitu. Artinya ini ada kaitannya dengan kondisi fisik. Nah, tapi Rasulullah menggaransikan, ya kan? Dalam hadis beliau, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu pasti sehat. Artinya ini
ada hikmah yang perlu diambil, bahwasanya dengan berpuasa itu sebetulnya membiasakan tubuh kita, pengaturan metabolismenya lebih teratur lagi. Itu yang biasanya kita makan, minum itu tidak terkontrol barangkali, nah ini menjadi lebih terkontrol karena seyogianya konsumsi yang kita makan atau yang tubuh ini serap itu tentu ada batasan-batasannya. Nah, dalam posisi puasa itulah sebetulnya tubuh seseorang itu pada proses ya detoksifikasi lah. Oh, detox. Atau bahasa lainnya adalah ya menetralisir daripada racun-racun dalam tubuh dalam kondisi lambung yang sedang kosong, kira-kira begitu. Jadi nggak semena-mena Allah menyuruh kita puasa ya? Iya, hikmahnya, manfaatnya. manfaat dari ibadah terutama puasa itu tadi, kan sesungguhnya ada unsur detoksifikasi di situ. Itu dimana rasionalisasinya adalah tubuh seseorang yang tidak ada asupan makan dan minum dalam waktu kurang lebih 12 jam itu di situ proses di mana tubuh kita itu atau terutama sistem pencernaan lambung itu beristirahat daripada dia bekerja untuk memproses makanan-makanan yang biasa dikonsumsi. Terus kalau misalkan kan ada nih kadang gue biar kuat nih sahurnya agak dibanyakin. Iya. Nah itu gimana Kang menurut perspektif kesehatan? Sebetulnya itu perbuatan yang oleh agama maupun kesehatan itu dilarang. Artinya dalam perspektif agama itu sesuatu yang mubazir, gitu kan? Dan memang saran kesehatan sendiri kan sudah hilang makan sebelum kenyang. Artinya memang lambung kita itu juga tidak boleh diporsir, karena ketika lambung diporsir itu sebetulnya yang terjadi adalah kesia-siaan. Artinya apa yang banyak dikonsumsi itu yang pada akhirnya keluar lagi. Itu yang terserap sih ya memang ya sekedar memang menjadi kebutuhan tubuh gitu. Oleh karenanya ya sebetulnya yang begitu itu sebetulnya bikin malah capek ke kamar mandi nantinya gitu loh kira-kira. Berarti akur nih antara Islam dengan kesehatan itu akur. Sangat Iya, akur. Seperti yang tadi sampaikan, seperti mata koin, dua mata koin yang saling berdampingan. Atau termasuk mungkin kayak buka puasa itu kita kadang ya banyak balas dendam gitu. balas dendam. Nah, iya. Ini hati-hati juga nih sahabat-sahabat ya. Kadang habis buka puasa udah ada gorengan, es campur, terus apa lagi kolak. Aduh, semuanya dihantam. Semuanya itu dihantam tuh. Nanti udah jam 9 habis tarawihnya malah kadang kagak. Iya. Kenyangan. Iya. Nah, itu bagusnya kalau buka puasa seperti apa, Kang? Baik, yang paling pertama tentu saya sarankan baik sahur maupun buka puasa, yang paling pertama wajib adalah minum air putih terlebih dahulu. Itu yang paling wajib. Berapa gelas? Yang paling ideal adalah 1 gelas ya. Satu gelas kita minum terlebih dahulu air putih, jangan dingin kondisinya gitu kan. Minum air putih, tentu anjuran sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita makan korma, kalau ada korma di situ ya 3 biji. Nah, terus yang sebetulnya ini kebiasaan kita tapi sebetulnya lebih baik dihindari itu langsung makan gorengan. Nah, itu tuh. Sementara itu udah jadi kebiasaan kita ya, kayaknya belum Abdul aja gitu kalau Kurang. ya kan. Artinya bukan berarti kita melarang makan gorengan, silakan makan gorengan tapi baiknya tidak langsung diawali Mungkin habis sholat maghrib gitu ya kan? habis sholat maghrib gitu kan, Langsung makan gorengan, langsung makan es, minum es. Nanti makan nasinya habis sholat tarawih gitu Nah, ya. kalau bisa sih di ritmenya diatur begitu gitu kan, ritmenya diatur begitu. Iya, kadang-kadang ini kita sakit perut, kadang ada tuh yang lagi sholat tarawih duduk ke belakang dia sakit perut. Jadi sebenarnya pas waktu puasa itu banyak yang sakit-sakitan karena mungkin pola makannya kali ya. Pola makannya itu sendiri Bukan sebenarnya. karena puasanya. Bukan karena puasanya. Ente nyalain orang puasa disalah-salahin ente. Puasa mah gimana? gak bikin orang sakit. Puasa nggak bikin orang sakit, justru puasa seperti Rasulullah sampaikan itu menyehatkan. Gitu. Karena emang puasa itu sebenarnya sering dijadiin metode-metode juga ya, kayak buat itu kayak kita tahu OCD-nya Deddy Corbuzier itu kan kalau nggak salah metodenya puasa juga itu ya. Betul. Nah, Oh iya, termasuk kalau nggak salah kalau di rumah sakit sebelum
operasi ya Kang ya? Betul, sebelum Itu operasi, puasa ya? sebelum beberapa tindakan pemeriksaan penunjang baik radiologi maupun laboratorium, itu beberapa jenis pemeriksaan itu mewajibkan kita berpuasa dulu. Ada yang 6 jam, 8 jam, bahkan 12 jam. Sederhananya orang cek asam urat kolesterol aja. Itu idealnya sebetulnya puasa terlebih dahulu gitu. Begitu Nah, sahabat-sahabat. makanya kenapa? Karena pada saat berpuasa itu betul-betul kondisi aliran darah, kondisi memang tubuh kita itu benar-benar tadi detoksifikasi dan memang pada kondisi belum terkontaminasi lah makanan-makanan yang memang itu tentu akan merubah fisiologis tubuh gitu. Soalnya kadang kita masak itu nggak tahu ada bakteri nempel apa enggak gitu Itu ya. betul kan. Kuman-kuman, nah, tentu itu tadi artinya dalam hikmah yang kita bisa ambil, puasa itu menyehatkan. Nah, disitulah kita belajar juga tadi, jangan sampai justru yang terjadi adalah adegan balas dendam itu, gitu kan? Iya, itu dia Gitu. Justru itu proses pembelajaran kita untuk lebih disiplin lagi soal makan. Itu makanya kan tentu dalam Islam sendiri sebetulnya ada adab yang diajarkan, yaitu takjil. Takjil itu sebetulnya menyegerakan buka, tentu tidak langsung dengan makan besar kan. Benar. Gitu. Kita diatur ritmenya, sebetulnya kita diajarkan untuk kita menyegerakan buka, tapi juga tidak dengan langsung makan berat. Minum dulu air putih, lalu kurma atau makanan ringan terlebih dahulu. Oh gitu, siap. Wah, jadi ternyata sahabat-sahabat luar biasa ini. Maksudnya buat kesehatan tuh puasa itu ternyata luar biasa. Untungnya kita di NU itu gak kekurangan orang hebat. Iya benar. Ini udah ustadz, udah orang kesehatan, lengkap sudah loh. Jaketnya banser. Ya, maju terus Ansor Banser Kota Bekasi. Siap, amin. Nah, iya jadi gitu di dalam puasa itu selain banyak keberkahan juga menyehatkan. Menyehatkan, betul. Nah itu udah mau sholat maghrib ya, mau ajan maghrib Oh, ya. ajan maghrib aja. Udah mulai sholawatan di masjid. Nah, nanti kita praktekin nanti tuh yang dianjurkan oleh Kang Wildan. Kita Mengatur ritme makan. Jadi nanti kita buka pakai korma dulu Pak. Iya benar. Minum air putih dulu. Air putih dulu ya. Minum air putih, makan korma. Habis sholat maghrib ya. Iya. Habis sholat maghrib baru Baru ajan. ya kita. Campur dulu. Campur dulu. Boleh. Terus campur sholat isya, taraweh, baru makan nasi. Gitu ya sahabat-sahabat ya. Mungkin sekian ya Kang, cukup. Yap. Mungkin ada masukan untuk kita tetap sehat di bulan Ramadan. Ya baik, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat milenial, tentu dalam proses berpuasa ini kita proses pembelajaran untuk kita memperhatikan masalah kesehatan. Lebih yang menjadi rekomendasi saya adalah perbanyaklah minum air putih. Karena untuk yang memang kita sehat, makin sehat. Untuk yang sedang sakit, kalau banyak minum air putih, insya Allah menjadi solusi penyembuhan juga. Amin. Ya baik, terima kasih Kang Wildan sharing ilmunya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan sahabat-sahabat milenial Ansor Banser seluruh Nusantara yang menonton channel kita. Ya, Kang Wildan juga sehat selalu. Siap, sukses terus. Kapan ini kita bikin rumah sakit NU? Mudah-mudahan, mohon doa semuanya. Mohon doa. Iya, katanya Kota Bekasi mau bikin rumah sakit NU. Amin. Lewat LKNU Kota Bekasi. Seluruh warga Nahdiyin mohon dukungan. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Jadi ntar kita kalau berobat kan ke rumah sakit NU. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tople saya jadi driver ambulan apa ya? Tapi saya belum bisa nyupir ini. Yaudah, sahabat-sahabat, terima kasih karena udah mau buka puasa juga ini. Ya semoga apa yang Kang Wildan sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya buat sahabat-sahabat semua. Kang Wildan sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya.